Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Aisyah Daniati dengan NIM 892350019 dari Prodi Manajemen. Berikut adalah video performance test UTS perpajakan saya dengan dosen pengampu yaitu Bapak Muhammad Taufan Nugroho. Adapun sub pembahasan yang akan saya bahas, yang pertama ada dasar-dasar perpajakan, yang kedua timbulnya pajak terutang, yang ketiga jenis-jenis pajak penghasilan, dan yang terakhir pajak bumi dan bangunan. Baik, selanjutnya ada dasar-dasar perpajakan. Perpajakan adalah kontribusi wajib pajak yang didasarkan Undang-Undang dan Pengelolaan Negara. Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 45, khususnya pasal 23A, yang menyatakan bahwa pajak dan pungutan lain bersifat memaksa dan diatur dengan undang-undang. Berikut adalah prinsip dasar perpajakan. Yang pertama ada asas keadilan. Pajak dikenakan secara adil kepada wajib pajak berdasar kapasitas ekonominya. Yang kedua ada asas kepastian hukum. Pajak harus didasarkan aturan dan administrasi oleh wajib pajak. Dan yang terakhir, pungutan pajak harus dikelola dengan baik sehingga tidak memberatkan administrasi negara maupun wajib pajak. Selanjutnya ada timbulnya pajak terutang. Pajak terutang adalah jumlah pajak yang harus dibayarkan oleh wajib pajak dalam suatu periode tertentu. Timbulnya pajak terutang terjadi ketika wajib pajak telah memenuhi syarat yang ditentukan dalam ketentuan perpajakan, yaitu yang umumnya meliputi yang pertama ada objek pajak, dibedakan pada subjek tanah. Subjek pajak adalah orang pribadi atau badan yang ditetapkan oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku. Yang ketiga ada tarif pajak, merupakan dasar pengenaan pajak atas objek yang menjadi tanggung jawab wajib pajak. Biasanya tarif pajak berupa persentase yang ditentukan oleh pemerintah. Adapun jenis tarif pajak, yang pertama ada tarif progresif, merupakan tarif pungutan pajak di mana persentase di Indonesia lapisan penghasilan kena pajak sampai 50 juta, itu tarif pajaknya sebesar 5%. Lapisan PKP lebih dari 50 sampai 250 juta, itu tarif pajaknya sebesar 15%. Lapisan PKP lebih dari 250 sampai 500 juta, itu tarif pajaknya sebesar 25%. Dan lapisan PKP di atas 500 juta, itu tarif pajaknya sebesar 30%. Yang kedua ada tarif degrade, akan dijadikan dasar pengenaan yang semakin rendah ketika dasar pengenaan pajaknya semakin meningkat. Jadi, jika persentase semakin kecil, jumlah pajak terutang tidak ikut mengecil, melainkan jadi lebih besar karena jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajaknya jadi besar. Yang ketiga itu ada tarif proporsional, merupakan tarif yang persentasenya tetap meski terjadi perubahan terhadap dasarnya pengenaan pajak. Contohnya, pajak 0,5% dari berapapun objek. Yang keempat itu ada tarif regresif, adalah tarif pajak yang nominalnya tetap tanpa memperhatikan jumlah yang dijadikan dasar pengenaan pajak. Tarif tetap juga diartikan sebagai tarif pajak yang selalu tetap sesuai dengan peraturan yang telah diberlakukan, seperti bea materai dengan nilai atau nominal sebesar 3.000 dan 6.000. Selanjutnya ada jenis pajak penghasilan. Pajak penghasilan yang baik orang pribadi pajakan yaitu PPh Pasal 21, pajak atas penghasilan yang diperoleh dari pekerja atau jasa. PPh Pasal 22, pajak atas kegiatan impor atau penjualan barang tertentu. PPh Pasal 23, pajak atas penghasilan dari modal, jasa, atau hadiah selain dari PPh 21. PPh Pasal 24, pajak yang telah dibayar di luar negeri, yaitu angsuran pajak dan penghasilan yang diterima oleh subjek pajak luar negeri. Selanjutnya ada pajak bumi dan bangunan. Pajak bumi dan bangunan adalah pajak yang dikenakan atas kepemilikan atau penguasaan atas bumi dan bangunan. PBB ini bersifat objektif, sehingga pajak dikenakan berdasarkan objek yang dimiliki tanpa memperhatikan siapa pemiliknya. Beberapa karakteristik PBB yaitu yang pertama ada subjek pajak, orang atau badan yang memiliki atau menguasai bumi dan bangunan. Yang ada objek pajak, yaitu bumi dan bangunan yang menghasilkan atau memiliki nilai ekonomi.
Lalu selanjutnya ada penetapan berdasarkan nilai jual objek pajak (NJOP) yang dihitung oleh pemerintah daerah. Baik, itu saja video yang dapat saya jelaskan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.